Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Islam Atila dengan NPM 240109022. Prodi D3 Agama dan Informasi Kesehatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Apik. Di sini ada 5 soal. Langkah pertama sebelum mengerjakan, cara buat file ini langsung klik file, kita pilih yang new file, lalu klik yang new Java file dan pilih yang class. Nah, di sini kita bisa langsung beri nama file yang mau kita kerjakan. Dan untuk penamaan file harus sesuai dengan nama file di kelas. Habis itu kita bisa langsung enter dan bisa langsung memasukkan kodenya. Karena di sini saya sudah membuat file dan sudah memasukkan kodenya, jadi pada pemrograman ini terdapat sebuah variabel bernama waktu yang bertipe string dengan nilai awal pagi. Di sini variabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi waktu yang bisa diubah menjadi siang atau malam. Kemudian pemeriksaan nilai variabel tersebut menggunakan perintah if, else if, dan else. Saat waktu equals pagi, yang tertulis pagi di sini, program akan menandakan pesan selamat pagi, semangat belajar. Jika yang tertulis adalah siang, maka yang keluar akan jangan lupa istirahat, semangat terus. Dan jika yang keluar malam, maka akan menandakan belajar malam juga boleh, tapi jangan begadang. Dan untuk waktu yang tidak cocok dengan ketiga kondisi tersebut, maka program akan menandakan pesan waktu tidak dikenali. Baik, kita langsung cek, kita klik ini di Java. Karena di sini untuk nilai tertulis pagi, maka yang keluar program akan menampilkan selamat pagi, semangat belajar. Selanjutnya di nomor 2 sama seperti awal, cuman ini langsung saja. Nama awalnya membuat baru dan nama menghitung biaya parkir ke Java. Setelah itu, saya sudah menuliskan kode program untuk menghitung biaya parkir berdasarkan lama waktu parkir kendaraan. Di dalam program terdapat variabel lama parkir yang berfungsi untuk menyimpan berapa jam kendaraan diparkir. Nilai awalnya dapat diubah sesuai kebutuhan. Kemudian terdapat variabel total biaya yang akan menyimpan hasil perhitungan biaya parkir. Logika program menggunakan percabangan if else. Jika lama parkir kurang dari 1, maka program akan menandakan pesan lama parkir tidak valid. Nih, yang pertama. Jika lama parkir sama dengan 1 atau 2 jam, maka biaya parkir diterapkan sebesar 3.000. Sedangkan jika lama parkir lebih dari 2 jam, maka biaya parkir dihitung dengan rumus 3.000 ditambah lama parkir dikurang 2 dikali 1.000. Langsung kita cek aja, kita klik root Java. Dari hasil dapat dilihat bahwa jika lama parkir selama 5 jam,
maka total biaya yang ditampilkan adalah 6.000. Di sini. Itu untuk soal nomor 3, yaitu menilai kelulusan dan predikat. Jadi langkah awalnya adalah mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data integral in, di sini, yang dimana nilai ini dapat diubah sesuai dengan nilai mahasiswa yang ingin diuji. Untuk contoh dalam program ini yang saya masukkan itu nilai 90. Selanjutnya program menggunakan struktur percabangan if, also if, dan else, yaitu logika pengambilan keputusan untuk menentukan hasil yang sesuai. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 85, maka tampil pesan yaitu lulus dengan predikat A. Jika nilai di antara 70 sampai 84, maka tampil pesan lulus dengan predikat B. Jika nilai yang ditampilkan itu 60 sampai 69, maka tampil pesan lulus dengan predikat C. Namun jika nilai di bawah 60, maka hasilnya adalah tidak lulus. Kita cek di sini. Di sini keluar. Jadi pada bagian bawah ini terlihat hasil eksekusi program, yaitu lulus dengan predikat A karena nilai mahasiswa yang dimasukkan adalah 90. Jadi untuk nomor 4 yaitu pemrograman logika, kehadiran, dan aktivitas. Jadi langkah awal pada program ini adalah mendeklarasikan dua variabel bertipe integer atau ini, integer kehadiran dan integer keaktifan, yang dimana integer kehadiran itu bernilai 85% dan untuk integer keaktifan 75%. Selanjutnya program ini menggunakan struktur percabangan if, also if, dan else untuk menentukan hasil penilaian. Jika kehadiran lebih dari 80 dan keaktifan lebih dari 70, maka program akan menampilkan pesan baik. Namun, jika hanya salah satu nilai yang memenuhi kehadiran atau keaktifannya, maka program akan menampilkan cukup. Sedangkan, apabila kedua nilai berada di bawah batas kriteria, maka hasil yang ditampilkan adalah perlu diperbaiki. Program ini juga menerapkan operator logika AND, N2 ini, dan OR ini untuk menggabungkan dua kondisi dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bisa langsung dicek, klik Chrome Java. Berdasarkan nilai yang digunakan, yaitu kehadiran 85 dan keaktifan 75, kedua kondisi memenuhi syarat untuk kategori baik, sehingga saat dijalankan program menampilkan output baik. Di sini dia menampilkan baik. Kemudian untuk soal terakhir itu nomor 5, data mahasiswa, langkah awalnya itu dimulai dengan mendeklarasikan variabel, yaitu nama, umur, IPK, jumlah tugas, dan tugas selesai. Setelah variabel dideklarasikan, program menghitung persentase tugas yang diselesaikan dengan rumus double persentase tugas dalam kurung double tugas selesai dibagi jumlah tugas dikali 100. Rumus ini digunakan untuk mengetahui beberapa banyak tugas yang telah diselesaikan oleh mahasiswa dalam bentuk persen. Selanjutnya, program akan menampilkan semua informasi tersebut ke layar, yaitu nama, umur, IPK, dan persentase tugas. Dilakukan proses pengambilan keputusan menggunakan struktur if, also if, dan else.
untuk menentukan hasil akhir status mahasiswa. Jika IPK lebih dari 3,5 dan tanda tugas 80%, maka mahasiswa lulus dengan ujian. Jika IPK lebih dari sama dengan 3,0 dan persentase tugas 70, maka mahasiswa lulus baik. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka mahasiswa perlu meningkatkan maka yang akan keluar itu status perlu meningkatkan prestasi. Jadi dari program ini juga kita bisa langsung cek aja untuk hasilnya, klik menjawab ini. Dari hasil yang muncul di bagian ini, terlihat bahwa mahasiswa tersebut memiliki IPK dengan nilai 3,9 dan menyelesaikan semua urusan tugas, sehingga masuk kategori lulus dengan ujian. Sekian tugas video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Aidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.